Oke, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Baik. Malam. Baik. Baik ya. Baik, Oke, boleh memperkenalkan diri dulu sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Ya, silakan dari Medan dulu. Hana, monggo. Halo semuanya, saya Hana. Halo. Saya mantan mahasiswa dari Taiwan, kuliah jurusan Applied Linguistics di UNC University. Itu daerah utara Taoyuan namanya. Oke, berarti dari northern part-nya ya? Iya, northern part. Oke, silakan selanjutnya buat Bang Indra. Perkenalkan, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Indra Kawasan Siahan. Saya pernah kuliah di National Dong Hwa University di Hualien, timurnya Taiwan, jurusan Computer Science. Dan sebenarnya saya asal Medan, tapi sekarang saya di Batam. Oke, terima kasih Bang Indra. Kemudian silakan Kak Irna. Halo semuanya, nama saya Irnawati Tarihoran. Sekarang saya sedang kuliah di Taiwan, di Yangtze University, jurusan Applied Linguistics. Yangtze University itu di Taoyuan, Chongli, Taoyuan. Sebenarnya nama kotanya Neli, tapi di antara Taoyuan and Chongli. Oke, berarti sama dengan Hana tadi ya. Oke, thank you Kak Irna. Kemudian Bang Desmond, monggo. Halo, perkenalkan nama saya Desmond Kristanto Siahaan. Saya sekarang kuliah di National Dong Hwa University, Master Student, jurusan Computer Science. Oke, thank you. Ini berarti ada 4 orang dengan masing-masing dari Tonghua di sebelah timur Taiwan dan juga dari Yangtze dari northern part dari Taiwan. Oke, terima kasih teman-teman. Kali ini kita mau bincang-bincang, ingin sharing kepada teman-teman yang akan menonton video kita ini. Sebenarnya pertama-tama kenapa sih kalian memilih Taiwan, dan setelah kalian menjalankan kuliah di Taiwan ini, apa yang kalian paling rasakan positifnya untuk studi di Taiwan ini? Monggo dipersilakan dari Kak Hana, kemudian karena satu kampus dengan Kak Irna nanti boleh menimpali begitu ya. Monggo. Oke. Kalau saya sih kenapa mau pilih Taiwan, awalnya nggak kepikiran sama sekali. Ambil S2 pun karena mau mewujudkan cita-cita saya, mau jadi dosen. Tapi saat itu dana saya itu belum mencukupi, dana dari orang tua. Jadi kami cari cara bagaimana supaya tetap lanjut S2, tapi melalui beasiswa. Nah, kami dari situ kami cari informasi dari beberapa teman, dan akhirnya ada teman dari Taiwan dan masih kuliah di sana menawarkan beasiswa Taiwan. Iya, jadi katanya waktu itu lagi buka 2 kali, beasiswanya dibuka 2 kali setahun. Jadi saya cari-cari informasinya, saya doing research, saya cari-cari daftar universitas yang menawarkan jurusan yang saya butuhkan saat itu. Saat itu juga saya cek bagaimana kualitas kampusnya, pastinya itu juga jadi pertimbangan. Dan juga dari topik-topik yang ditawarkan di jurusannya, apakah sesuai dengan minat saya. Setelah cocok, saya baru tanya-tanya lagi bagaimana cara mendaftarkannya. Ternyata gampang waktu itu, cuma online, secara online, dan syaratnya itu mudah, hanya dengan ujian tes TOEFL, IPK mencukupi di atas 3 kalau nggak salah. Dan juga ada surat rekomendasi. Asal dapatkan yang 3 itu aja udah cukup. Sama study plan satu lagi. Nggak seribet yang dibayangkan, karena kalau selama ini yang saya bayangkan itu kalau ikut beasiswa itu banyak tahapan seleksinya, ada seleksi administrasi, interview, dan macam-macam. Jadi kita udah takut sendiri gitu.
Ya, jadi karena ya saya rasa ini peluang yang besar, ya saya coba. Kenapa nggak salah kan kalau saya coba gitu. Dan ternyata nggak salah. Iya, nggak salah. Oke. Ada good. Ada yang mau ditambahi Kak Irna? Monggo. Dari perspektifnya Kak Irna. Apa ya? Karena aku sama Hana udah temen dari kampus, dari USU dulu, jadi waktu dia urus beasiswa, aku juga ikut sama dia, maksudnya bantu-bantu juga, saya teman-temani dia. Jadi waktu itu aku juga berpikir mau ambil S2, tapi belum tahu di mana. Tapi karena sharing sama Hana, dan dia juga rekomendasi, karena dia juga udah pergi duluan, jadi dia gampang ngarahin aku. Jadi dia jadi banyak bantu aku untuk karena dia juga udah cek untuk akreditasi, untuk kurikulumnya, untuk kampus. Jadi aku nggak perlu research lagi yang sama, jadi cuma sharing sama dia bilang, kamu coba ini, bikin study plan ini, dan dia bantu banyak. Akhirnya aku coba juga, dan diterima juga di Yonsei University. Dan sejauh kuliah di Yonsei University itu, menurutku sangat nyaman, sangat enjoy. Ya. Karena di kampus kami itu ada banyak aktivitas untuk international student, ada banyak international student juga, dan pihak kampus juga banyak memfasilitasi kalau kita mau bikin kegiatan-kegiatan untuk international student. Jadi kalau orang yang suka berbaur sama orang lain, mau belajar budaya lain, di kampusku itu menurutku udah bisa memfasilitasi dengan baik. Oke. Jadi kalau menurut teman-teman wanita ini sebenarnya aman nggak untuk kuliah di Taiwan itu sebagai wanita yang jauh dari orang tua begitu, dari negara sendiri? Menurut kalian gimana selama pengalaman? Dan kebetulan Kak Irna juga masih di sini toh? Monggo. Oh, kalau menurutku di sini sih aman banget. Karena kadang-kadang kita itu kalau lagi banyak tugas, pulang dari lab aja bisa sampai pagi, jam 3 pagi. Sampai ya kadang-kadang sampai tergantung ya, kalau lagi banyak tugas mungkin lagi seru di lab bisa sampai pulang jam berapa, aman, nggak terjadi apa-apa. Dan kita juga nggak ada rasa kayak insecure atau worry much, hati-hati tetap. Tapi sejauh ini sih selama di sini sangat aman sih, sangat convenient ya. Oh gitu. Jadi keamanan itu memang sangat terjamin di Taiwan dong ya, begitu. Nah, secara ya itu. Dan bagaimana dengan Kak Hana setelah ini kan udah setahun ya di Indonesia? Apa yang paling Anda rasakan soal yang barusan dikatakan oleh Kak Irna tentang secure dan insecure, worry dan unworry-nya itu? Ya, sejauh ini mungkin karena di Taiwan, orang-orang Taiwan sendiri itu orang-orang yang patuh sama peraturan, jadi memang angka kriminalitasnya memang rendah. Sejauh pengalaman saya yang sering ada kegiatan sampai malam hari, sampai selama saya tinggal di sana itu nggak pernah ada namanya penculikan, pencopetan, atau semacam itu. Oke. Ya. Gitu ya. Oke. Sekarang kita pindah ke timur Taiwan. Ya, buat Bang Desmond, monggo diceritakan dulu perspektif Anda begitu. Mungkin sama nggak kemudahan yang persyaratan yang dikatakan kedua teman kita tadi di Yuanse dengan di Tonghua itu gimana? Monggo. Oke, terima kasih. Sebelumnya kalau secara garis besar semua syarat dokumen itu di Taiwan itu hampir sama. Tapi sama. yang perlu saya mulai ceritakan kenapa harus memilih Taiwan. Sebenarnya saya nggak memilih Taiwan awalnya. Really? Ya, awalnya karena pada saat selesai S1, niat dari awal itu memang harus kuliah S2. Itu awalnya, mau dimanapun harus S2. Memang karena kebetulan gitu tamat S1, biaya tidak mencukupi, jadi harus kerja dulu. Oke, setelah kerja, kemudian saya cari-cari grup di Facebook awalnya, kumpulan beasiswa S1, S2, S3. Kemudian ada saya lihat teman-teman saya nggak kenal, tapi satu member dalam grup itu men-share
beasiswa ini. Begitu. Terus saya buka, oh ternyata di Taiwan. Saya nggak tahu Taiwan itu sebelumnya seperti apa. Oke. Saya nggak tahu Taiwan itu aman, saya nggak tahu Taiwan itu apa. Dimanapun saya belum tahu di mana Taiwan. Awalnya. Nggak lihat peta Jadi, berarti ya? ya, awalnya nggak tahu segala macam. Ya udah karena keinginan dari awal, dari sejak tamat S1 itu mau S2, udah saya coba. Kebetulan posisi saya dulu itu di Ambon. Oh, oke. Jadi apply-nya dari Ambon. Ya, semua berkas, semua pengurusan itu saya apply dari Ambon. Jadi mau kirim berkas ini, mau bikin paspor, itu semua startnya di Ambon. Oh, oke. Begitu. Jadi ya prosesnya saya ikutin, saya sambil bekerja di sana, kemudian saya pilih NDHU. Kenapa? Sebenarnya banyak pilihan diberi kemarin sama saya. Tapi yang saya coba itu 2 kampus, NCCU yang di Chiayi ya, Chungcheong, kemudian NDAO. Tapi mungkin karena beasiswa tawarnya lebih baik dibandingkan NCCU, saya ambil NDAO sendiri, begitu. Oh, jadi pemilihannya based on dari scholarship yang lebih baik ya? Itu yang pertama. Yang kedua itu dari bahasa yang digunakan dalam aktivitas ngajar-mengajar di kampusnya. Ya. Karena saya nggak punya basic Mandarin awalnya, di NCCU itu untuk computer science sendiri, itu 50% English, 50% Mandarin. Oh, begitu. Jadi saya langsung khawatir, saya langsung pilih NDAO. Oh, berarti di NCCU itu 50-50 ya, sementara di NDHU 100%. Begitu. Ya, 100%. Oke. Oke, silakan monggo Bang Indra share. Oke, terima kasih. Sebenarnya sama aja sih, karena kampus di Taiwan seperti yang dibilang Bang Desmond tadi, semua syarat di kampus Taiwan itu hampir sama sebenarnya, tapi perbedaan yang paling menonjol itu ada beberapa kampus yang berbayar ketika kita apply, ada yang gratis. Jadi maksudnya berbayar, maksudnya berbayar apa itu? Memang berbayar itu ketika kita apply, bukan. Jadi ketika kita apply beasiswa, kebanyakan kampus di Taiwan itu ada yang ngasih gratis, tapi ada yang berbayar. Contoh misalnya seperti NTNU atau beberapa kampus, ketika kita apply, dia harus mensyaratkan seperti $10 atau $100. Ada beberapa kampus seperti itu. Dan tapi kebanyakan kampus di Taiwan itu kebanyakan free dan syaratnya hampir sama. Mungkin ya sedikit-sedikit berbeda. Nah, dari segi silakan. Dari pengalaman sendiri, ya sebenarnya dari awal nggak ada niat untuk kuliah luar negeri. Bahkan terpikir sedetik pun nggak ada sebenarnya kuliah untuk di luar negeri. Tapi karena ada informasi, jadi sebenarnya saya sudah kuliahkan sebelumnya di Medan, tapi karena ada sosok orang yang memang saya kagumi pada saat itu, dan dia men-share suatu informasi yang memang lagi ada beasiswa. Dan pada saat itu belum banyak orang yang tahu ini beasiswa ini di Taiwan, apa sih Taiwan gitu. Dan pada saat itu masih sedikit orang yang kuliah di Taiwan. Apalagi dari Sumatera Utara. Gitu. Jadi saya coba-coba lengkapi berkas, karena kebetulan juga nggak begitu susah, seperti Kak Hana yang bilang tadi, nggak begitu susah, jadi saya lengkapi berkas, dan ternyata ya keterima gitu. Dan sebenarnya pun pada dasarnya dari awal cuman mau coba, tapi memang mungkin aku percaya bahwa itu jalan Tuhan, karena pada saat aku lulus dan aku mau pergi pun semua sudah disiapkan. Bahkan yang dari awal aku takut keuangan, dan sebentar aja orang tua udah langsung kasih gitu. Jadi memang benar itu udah jalan Tuhan dari awalnya gitu. Berarti Bang Indra berarti Bang Indra nggak ngadakan riset sebelum memilih kampus Tonghua itu ya? Pada saat itu belum banyak informasi tentang kampus di Taiwan. Dan itu cuman berawal dari teman ke teman. Jadi teman ke teman yang masih buka itu yang ada di kampus Donghua gitu. Oh, oke. Tahun berapa Anda datang, Bang Indra? 2014. Oh, berarti Anda paling senior di sini ya?
Oke, ya it's only ini aja. Tapi cukup menarik jika dikatakan tadi ada yang berbayar, ada yang free sama sekali. Saya ingin tahu jika berbayar sampai 100 atau 200 US dollar, even sampai sebegitu jumlahnya, apakah setelah berbayar itu nanti yang sudah kita bayar itu akan dipotong dari scholarship yang akan kita terima, Bang Indra? Sepengetahuan saya sih enggak, karena itu syarat untuk administrasi saja bagi mereka. Mungkin enggak segede itu kali ya. Mungkin untuk exact number-nya kurang tahu, kurang pasti, tapi mungkin sekitar 10 US dollar gitu. Sekitar 10 ada yang, cuman? mungkin ada yang sampai 500.000, itu berapa ya kira-kira? 500.000 rupiah. Oke. Ya, thank you. Dan saya jadi ingin lebih tahu lebih banyak. Boleh nggak saya menanya soal yang agak mungkin sensitif bagi kebanyakan orang, yaitu apa? Berapa modal Anda datang untuk mengurus semua surat sampai naik pesawat, naik kereta api sampai ke kampus untuk 2 bulan pertama? Kira-kira berapa jumlahnya waktu itu? Monggo, Kak Hana. Berapa ya? Kalau dihitung-hitung, saya keluar untuk biaya ijazah dan transkrip diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sekitar berapa ya kemarin? 500.000. Ya. Kemudian tes TOEFL itu sekitar 500.000 juga. Itu yang resmi dari ITS. Oke. Kemudian keluar duit lagi untuk urus medical check-up. Itu perlu untuk urus visa setelah lulus. Ya. Itu sekitar 1.600.000. Tapi yang saya dengar ada yang lebih murah dari situ. Hanya yang menjadi persoalan waktu zaman saya itu nggak ada vaksin. Jadi hanya ada di satu rumah sakit. Kemudian biaya berapa ya kemarin itu? Kira-kira kalau kayak biaya airport, tiket fee itu sekitar 3.400.000 zaman saya. Oke, berarti nggak lebih dari 5 juta. Sama kita perlu yang namanya financial statement, jadi kita harus cetak isi tabungan kita itu harus ada isinya 20 juta. Ya, itu zaman saya. Ya. Zaman tahun dia 2000 berapa? Tahun 2016. 2016. Tiap tahun dia semakin meningkat. Jadi berarti Anda keluar duit dulu tunai sekitar 5 jutaan ya, yang untuk tiket pesawat apa. Dan adakah Anda harus bayar uang semester dulu, maksudnya didahulukan begitu, atau uang dormnya atau apa? Oh ya ada. Kita harus kemarin kampus kami di UNC udah kasih warning kalau sebelum datang ke Taiwan kita harus siapkan uang sekitar 16.000 NTD. Atau untuk sekitar 2 bulan. 16.000 itu kali 5 berapa itu? Berapa ya? 9 juta. 8 juta ya? Rupiah? 8 juta, iya, untuk 2 bulan pertama. Itu cukup. 8 juta uang tunai ya? Iya, uang tunai. Itu untuk uang kuliah dan dom berarti ya 2 bulan pertama. Itu di luar dari yang 5 juta tadi urus tiket apa segala macam uang kereta ya. Gimana dengan Kak Irna yang setahun sesudahnya datang? Apakah lebih dari seperti yang dikatakan total yang Kak Hana bilang? Awal-awalnya sih sama ya, sebelum berangkat kayak tiket, urus visa atau vaksin, rumah sakit. Mungkin mau ditambahkan kita ada bayar untuk insurance. Karena kita belum punya NHI, bayar insurance sekitar 3.000 atau 4.000. Lalu bayar untuk bikin ARC. Lalu habis itu ada medical check-up lagi di kampus. 2 kali ya? 2 kali. Ya, dari pihak kampusnya. Bedanya aku sama Hana dia dapat uang bulanan, sementara aku dari awal memang uang bulanan nggak dapat. Jadi Kok bisa itu? Itu kenapa? Ada peraturan baru atau apa? Monggo diceritakan.
Pada waktu itu aku nggak tahu karena ada tahap. Oh, mungkin bedanya sama yang lain di kampus kami itu ada tahap interview, nggak cuman dari nilai, nggak cuman dari study plan, ada lagi interview. Jadi mungkin waktu di interview atau kalau alasan dari sekretarisnya sih bilang pada waktu itu finansial di kampus lagi kurang baik, jadi mereka cuma bisa offer gratis kuliah tapi nggak kasih stipend, nggak kasih uang bulanan. Oh, namanya stipend tuh ya. Oke. Tapi jadi selama kuliah sampai detik ini nggak pernah dapat stipend. Sorry. Nggak pernah dapat bulanan. Ya. Kalau Kak Ana, berapa sebulan stipend Anda yang pernah Anda terima sampai tamat? Maksudnya per bulannya berapa? Kemarin Yance nawarkan 8.000 NTD 1 tahun pertama, tapi tahun kedua mungkin karena ada financial crisis di kampus jadi dipotong. Oke, jadi iya. berapa? Jadi 6.000. Jadi 6.000. Berarti, sorry, kalau 6.000 itu Anda cukup nggak bayar dom bulanan sama uang makan kira-kira? Cukup nggak itu? 6.000 iya, itu? Cukup saja. Oh, oke. Sama uang makan sebulan? Cukup? Iya, cukup. Wow, oke. Ya, ini menjadi menarik gitu ya. Karena uang sekolah gratis, terus dapat uang makan dari kampus, ya bisa bayar dom dan makan ya. Oke. Nah, bagaimana dengan Bang Desmond nih? Apakah sama pengalaman scholarship-nya? Kalau untuk di Donghua sendiri sama sih, untuk di semester awal itu 6.000 per bulan waktu zaman saya kemarin, saya itu udah dapat satu semester itu 6.000 sebulan. Jadi itulah digunakan selama satu semester. Begitu. Oh, 6.000 saja, tapi untuk satu semester. Bukan 6.000 sebulan. 6.000 per bulan selama satu semester. Oke. Nah, terus bagaimana dengan ininya, biaya awal? Seperti yang diceritakan teman-teman tadi, berapa rupiah yang Anda harus keluarkan di Indonesia, dan berapa rupiah Anda harus bayar? Apakah ada bayar berapa 2 bulan pertama, sebulan pertama di NDHU? Berapa? Secara garis besar biaya yang untuk keperluan berkas, tiket, mengurus paspor segala macam itu kurang lebih, medical check up itu kurang lebih 5 jutaan. Udah ikut tiket pesawat juga itu 5 jutaan. Waktu zaman kami. Memang tiket pesawat ke Taiwan lebih murah. Pada waktu kami dapat harga tiket 1.100.000. 1.100.000 ya? Ya, pada waktu zaman kami 1.100.000. Jadi untuk biaya kepergian, pengurusan berkas segala macam itu, saya pribadi itu kurang lebih 5 jutaan. Oke, 5 jutaan. Setelah di Donghua bagaimana? Berapa ada setelah di Donghua, pada saat itu memang kebetulan kesininya uang saku sendiri, dan sebelumnya memang udah kerja begitu. Jadi saya ingat itu saya bawa uang ke Donghua itu 15 juta. Rupiah. Itulah untuk membayar di tempat kami itu, seperti dibilang Kak Irna tadi, ada uang buat ARC untuk pertama datang, uang medical check up lagi di sini. Kemudian bayar dormitory, bayar di sini, bayar dormitory. Itu pada saat aku pertama datang, karena kebetulan tipe beasiswaku itu tipe yang bagus pada saat itu, jadi hanya bayar uang dormitory saja. Memang berapa tipe sih kalau ada di Donghua itu scholarship-nya? Di Donghua itu memang banyak beasiswa, tapi untuk beasiswa kampusnya sendiri itu ada 4 tipe. Boleh diceritakan? Yang pertama itu tipe A+, tipe A, tipe B, dan tipe C. Oke. Yang A+ itu berapa persen? Kalau A+ itu kita full dormitory, uang kuliah gratis, kemudian dapat uang saku bulanan. Stipend itu tadi. Oh, ya. Itu A+. Oke. A+. Kalau A, kita hanya membayar uang dormitory. Oke. Itu berarti B. Kalau B, kita dikasih hanya uang kuliah gratis. Oke. Dan C?
Kalau C kita dikasih 50% untuk membayar uang kuliah. Oh, Seperti itu. di bawahnya tuh udah nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Sorry. Oke, apakah di UNC ada seperti di Tonghua gitu, teman-teman yang ini? Irna, apakah sama? Ada atau Sama. berbeda? Cuman kita nggak punya A+, yang ada A, uang kuliah 100% sama stipend, yang B, uang kuliah aja, nggak pakai stipend, yang C, 50% uang kuliah. Oke. Ya, Bang Indra, gimana? Ada mau tambahkan yang tentang pengalaman selama beberapa tahun? Oke, mungkin sekedar nambahi sama apa ya, mengkomplitkan aja ya, karena mungkin setiap kampus berbeda-beda. Tapi untuk pertama yang mengenai berapa kena gitu ya, berapa cost yang dikeluarkan untuk pertama kali kita ke Taiwan, mungkin secara umum berbeda-beda. Tapi untuk dari awal kita itu biasanya, kalau mungkin hargaku itu nggak relevan lagi untuk sekarang. Tapi seiring waktu mungkin ada informasi dari teman-teman yang lain juga yang baru-baru saja gitu kan. Yang penting kan tahap yang pertama yang dikerjakan itu kan ketika kita mendapatkan LOA, Letter of Acceptance, berarti kita sudah mempersiapkan dari mulai pengurusan paspor, yang mungkin paspor sekarang sekitar 350.000 gitu kan. Baru pengurusan medical check-up itu juga udah ikut vaksin, dan sekarang pengurusannya itu biasanya sudah di-include-kan ke dalam pengurusan visa. Ada yang sudah langsung, karena pada saat aku menggunakan agen, nggak tahu ya, beberapa teman ada yang langsung, tapi kalau dia langsung pergi ke Teto Jakarta akan lebih murah, mungkin bisa mengirit kos hampir setengah. Tapi kalau dia menggunakan agen, mungkin bisa kena sampai 4-5 juta begitu untuk medical check-up dan visanya juga gitu. Nah mungkin plus ongkos lagi ke Taiwan, ya mungkin itu bisa kena sampai 7 juta mungkin. Itu tergantung orangnya apakah, karena biasanya ada orang yang sudah punya paspor sebelumnya, jadi dia nggak perlu ngurus paspor gitu kan. Ada juga yang mungkin dia mengurus langsung ke Tetonya agak lebih murah gitu. Nah, setelah itu yang paling penting adalah beberapa kampus akan mengenakan biaya setelah kita datang, tergantung jenis beasiswa kita. Karena hampir semua kampus, walaupun kita dapat beasiswa bagus, beasiswa itu akan turun setelah 2 bulan. Contoh seperti kasus Donghua. Ketika dia mendapat beasiswa A, dia dapat stipend katakan saja 6.000, maka uang itu akan dikasih setelah 2 bulan perkuliahan. Setelah berjalan 2 bulan. Iya, makanya terkadang mereka harus menyiapkan uang dulu sebelum, walaupun mereka dapat beasiswa yang bagus, mereka harus menyiapkan uang dulu biasanya untuk memberikan at least awal itu ada dormitory, insurance, ARC, itu yang akan mungkin kena sampai 15.000 NT dollar kalau itu di NDHU ya, mungkin hampir sama dengan kampus-kampus yang lain gitu. Oke. Ya, jadi di sini penekanannya bahwa kalau kita masuk kuliah di Taiwan, kita harus punya modal awal dulu ya. Jadi pengurusan administrasi sampai kepada tadi, untuk misalnya di kampus Tonghua itu harus ada 2 bulan pertama kita harus memberikan mendahului, dan pada akhirnya kampus akan memberikan apa yang telah mereka janjikan kepada mahasiswa, ya kan? Tetapi tetap ada uang tunai dan yang kita harus persiapkan. Tetapi pertanyaan saya juga berikutnya, jika ternyata nggak semua kan orang nasibnya sama dalam pengertian dapat A+ atau A gitu ya, scholarship-nya. Tapi jika dapat yang misalnya cuma dapat 50%, sementara ya katakanlah dari backup dari keluarga kurang ada, itu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda atau calon mahasiswa yang di kuliah di Taiwan ini? Monggo Kak Hana, Kak Irna, Bang Desmond, Bang Indra. Kalau saya sih sarankan nggak usah takut, karena di Taiwan sendiri
banyak pekerjaan part-time yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita ikuti untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan itu juga bayarannya per jam dan lumayan besar juga. Jadi nggak usah khawatir, dan tinggal tanya sama teman-teman, mereka pasti akan nawarkan part-time. Memangnya satu minggu bisa berapa jam kerja sih kalau sebagai mahasiswa part-time? Kalau selama masa perkuliahan, biasanya mahasiswa akan diizinkan 20 jam per minggu. Tetapi selama masa liburan, seperti summer atau winter, itu bisa lebih dari 20. Oke. Nah, ada tambahan dari Kak Irna? Karena kita kerjanya pakai working permit, jadi working permit itu bisa keluar setelah 6 bulan stay di Taiwan. Jadi kirakan juga 6 bulan pertama kalau belum bisa dapat time job, kira-kira mungkin udah ada hemat atau udah ada tabungan atau mungkin ada simpanan gitu untuk 6 bulan pertama. Karena aku ingat pada waktu itu aku mulai kerja bulan 9 di semester baru, karena baru bisa dapat working permit, karena working permit itu keluar setelah 6 bulan kita stay di Taiwan, atau setelah dapat ARC, atau stay 6 bulan yang ada jarak waktunya, nggak bisa langsung datang, langsung dapat part-time job. Oke, berarti harus nunggu 6 bulan ya, baru dapat working permit. Oke, ini akan masuk ke sesi kedua karena waktunya, dan kita pindah lagi di link yang berikutnya.